Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, aku ini tutorialkan ya pembahasan soal UTS tahun lalu ya. Tapi yang jelas tidak mungkin semuanya terbahas ya. Kita sini tutorial 1 jam aja ya. Oke, 1 jam ke depan ya kita bahas beberapa soal saja ya. Gitu. Oke, ini coba aku pilihkan ya soal-soalnya ya. Oke. Ya, sebentar aku pilihkan dulu. Oke, udah ya. Ini contoh soalnya ya. Tuh, tar. Oke. Ini ya, kalau kalian lihat ya. Ini aku kasih keterangan dulu. Ya, Tor. Nah, ini mekanika ya. Ini yang kedua. Oke. Ya, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 April ya. 2022. Oke. Ya, kita bahas salah satu nomor dulu. Ya, ingatkan ya, kita 1 jam aja. Ya, soalnya mau berbuka. Ya, jam 5 itu sudah siap-siap ya. Oke, ini kalian lihat ya, sebuah benda berosilasi searah sumbu X dengan amplitude sebesar 0,5 meter ya, kalau kalian lihat tuh. Ya, amplitudenya 0,5 meter. Nah, jika kecepatan maksimumnya 0,5 pi ya, V max ya, itu 0,5 pi ya, meter per sekon ya, ini max ya, gitu. Dan fase awal dan posisi awal ya, artinya posisi awalnya 0 dan fase awalnya itu 0 ya, maka periodenya berapa? Ya, itu ya. Nah, ini sederhana ya. Kalau kalian ingat osilasi, ya itu termasuk apa? Gerak ya, gerak harmonik ya, sederhana ya. Ya, ingat ya, kalau persamaan gerak harmonik sederhana tuh persamaan simpangannya ya gimana? Ya, serah ya. X fungsi T itu kan apa? A sin ya omega T plus V ya. Lalu ada VT ya sama dengan kalau kita turunkan sekali ya, ini dx terhadap dt ya, kita turunkan sekali jadinya A omega cos ya omega T plus V ya. Kalau percepatan ya, percepatan itu kan ya di V per dt ya. Ini kan jadinya min A omega kuadrat sin omega T plus V. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ini maksimum? Yang pertama dulu, misalkan ini kalau maksimum, ya ini jadinya X max ya. Kalau di maksimum, ya udah, kalau sinusnya maksimum kan 1. Ya, berarti kalau ini 1, tinggal A saja ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ini kecepatannya maksimum? Ya, nah, berarti kalau kecepatannya maksimum, cos-nya juga harus maksimum kan? Kalau cos-nya maksimum, jadinya ini sama dengan A kalikan omega ya. Nah, ini kalau misalkan percepatan gimana? Berarti A ya apa namanya maksimum itu kan sama dengan apa? Minus A omega kuadrat ya. Yaudah, yang kita gunakan yang ini ya, karena yang ditanyakan kan kecepatan ya, gitu. Yaudah, sekarang jadinya ya berarti kan V maksimum kan sama dengan A dikalikan omega ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ya di sini benda berosilasi searah sumbu X ya. Oke, ya. Yaudah, kan omega itu kan bisa dituliskan ya. Omega kan bisa dituliskan 2pi per T ya kan. Nah, jadinya ini ya V max sama dengan
A ya 2pi per T ya. Jadinya ini kan jadinya T sama dengan 2pi A per kecepatan maksimumnya. Ini sama dengan 2pi. A-nya tadi amplitudonya kan 0,5 ya. Dikalikan 0,5 kecepatan maksimumnya sama dengan 0,5 pi ya. Dibagi 0,5 pi. Nah, coret-coret ya. Ini kan 2 kali setengah kan 1 bagi setengah kan 2 detik ya. Gitu. Oke, jawabannya yang D. Gitu ya. Gitu. Ya, oke. Oke, paham ya sampai sini ya. Gitu. Ini permasalahan tentang masih osilasi ya. Gitu. Oke. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ya. Aku tak ganti soal dulu ya. Ini fase sama simpangan awalnya ya nggak ngaruh ya. Gitu. Nggak ngaruh di perhitungan. Soalnya kita butuhnya kecepatan maksimum. Jadi kosinusnya masih 1. Gitu. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan ya, kita lanjutin ke soal berikutnya ya. Ya, ini kalau misalkan ada yang tanyakan boleh PC aja ya. Boleh apa namanya? Kalau malu-malu boleh chat pribadi kalau apa. Ya tenang, nggak bakal aku sebutin nama. Ya, gitu. Itu ya. Oke, ya. Soal berikutnya. Ini sebuah bola bervolume beta ya. Jadi ada bola bervolume beta. Ya, aku tulis dulu yang diketahui ya. Volumenya beta ya dan massa jenisnya rho B. Ya, massa jenisnya rho B. Ya, massa jenis benda ini ya. Rho B ini massa jenis benda ya. Begitu dijatuhkan dalam fluida bermassa jenis rho F ya. Ini rho F itu massa jenis fluida ya. Massa jenis fluida ya, gitu ya. Dan jika koefisien gesekan bola dengan fluida adalah alfa ya. Jadi alfa itu koefisien gesekan ya. Koefisien gesekan gitu. Maka gaya yang bekerja pada benda adalah apa ya? Oke, udah gaya yang bekerja ya, gini. Gitu ya. Kalau tak gambarkan ilustrasinya kan begini. Ya. Ini oke. Ya, ini tak gambarkan gini ya. Oke. Ya, ini jadi ini isinya fluida gitu ya. Lalu ada benda yang dimasukkannya begini, gitu ya. Oke, apa yang kita bisa lihat di sini? Bahwa bendanya kalau ke bawah itu punya apa? Punya gaya berat, W ya. Nah ini di sini W gaya berat. Lalu kalau misalkan fluidanya ini, ya fluidanya kalau kalian bisa lihat memberikan kontribusi gaya angkat FA ya, seperti itu. Nah ini ada FA. Ya. Lalu jangan lupa ya, yang namanya gaya angkat fluida ini ya berlawan arah dengan gaya gesekan fluida. Ya kalau gaya angkatnya ke sana berarti gaya gesekannya ke sini ya. Ini gaya geseknya. Ya FG ini gaya gesek fluida ya. Ini W ini gaya berat ya. Kalau FA ini gaya angkat ya fluida. Ya FG ini apa namanya? Gaya gesek fluida ya. Ingat ya, gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gaya angkat fluida ya dalam konteks ini. Seperti itu. Ya udah. Nah, W-nya ya tinggal tak tambahi lagi ya. Gini. Ya kalau kalian bisa lihat tuh dalam hal ini W-nya itu kan sama dengan ya M kalikan G. Ya massa benda dikalikan G ya. Massa benda itu rho benda dikalikan volume ya. Karena kan
kan kalian tahu ya, rho kan sama dengan MB per V ya, dalam hal ini V-nya itu kan beta ya, sehingga gimana? Ya, ini kan dikalikan G ya, sehingga ini kan jadinya beta ya, beta G dikalikan volume benda ya. Lalu ya, nah ini ya, ingatnya gaya berat itu apa? Gaya berat itu karena kontribusi benda ya, kontribusi benda. Kalau misalkan gaya angkat itu karena kontribusi ya fluida ya, gitu. Nah, ini udah sekarang kalau misalkan gaya angkat ya, karena ini kan kontribusi fluida ya, berarti kan dengan cara yang sama, berarti rho fluida dikalikan volume fluida dikalikan G ya. Ingat, karena ini ya, asumsikan ya. Nah, asumsikan bendanya tenggelam seluruhnya ya. Ya, asumsikan benda itu tenggelam seluruhnya ya. Asumsikan ya benda tenggelam ya, sehingga apa? Kalau tenggelam artinya volume fluida ya, volume yang tercelup dalam hal ini ya, itu kan sama dengan volume benda ya, sama dengan beta dalam hal ini ya, sehingga ini kan jadinya beta G dikalikan rho fluida ya, seperti itu. Oh sorry, ini rho benda ya, gitu ya. Nah ya sudah. Nah sehingga sekarang ya, gaya yang bekerja ya, asumsikan gini saja, asumsikan gaya yang bekerja itu positif ya, ke atas ya. Nah sehingga dalam hal ini ya, jumlah gaya yang bekerja ya, jumlah gaya yang bekerja kan sama dengan 0 ya kalau setimbang ya, sehingga kita lihat ini sekarang yang arahnya ke atas ya, F sama FA ya, gitu. F sama FA ya, terus ada apa lagi ya, ada yang ke bawah itu kan W ya, yang ke bawah tak tuliskan di sini W, terus yang ke bawah ada apa lagi, ada gaya gesek fluida ya, gaya gesek fluida ya. Gaya gesek fluida itu ya, itu apa namanya, sebanding dengan alfa dikalikan kecepatannya ya. Ingatnya gaya gesek suatu fluida baik itu udara maupun air itu sebanding dengan konstanta gesekan dengan kecepatan fluidanya ya, seperti itu ya. Sudah, ini kan F tambahkan FA-nya apa itu ya, FA-nya ya beta G dikalikan rho fluida, yang ini beta G dikalikan rho benda min alfa V ya, sehingga gaya yang bekerja bagaimana nih ya, beta G dikalikan rho B dikurangi rho fluida dikurangi alfa V ya, gitu. Jadi jawabannya yang ini, jawabannya yang E ya, gitu. Gitu. Ya, oke. Sebelum lanjut ke soal berikutnya ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, aku sembari ganti soal dulu ya, sembari nyari soal. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutin ke soal berikutnya ya. Oke, ini ya, kalian bisa lihat ya ini ya. Oke, kalau kalian lihat sebuah benda bermasa M bergerak di bawah pengaruh gaya Fx sama dengan min K dikalikan Vx ya. Vx ini maksudnya Fx ini maksudnya gayanya bekerja pada arah X gitu ya. Fx sama dengan min K dikalikan Vx ya. Dengan K adalah konstanta. Nah ini K-nya konstanta ya. Nah jika ingat ya, masanya M. Nah jika saat awal benda melaju dengan kecepatan V0x ya, artinya kecepatan awalnya V pada saat T-nya 0 ya kan, kecepatan awal itu sama dengan V0x
dan posisi awal benda adalah 0 ya, artinya X pada saat T-nya 0 itu adalah 0, maka persamaan geraknya bagaimana? Ya, persamaan geraknya bagaimana? X fungsi T itu sama dengan bagaimana ya? Begitu. Ya sudah. Ya, pertama kita bisa cari kecepatan dulu. Ya, cari ya, ini apa namanya? Cari kecepatan. Ya, cari V fungsi T. Ya sudah. Tadi kan Fx ya kan sama dengan min K V Vx ya. Nah, ini kalau kalian tahu ya, gaya itu kan definisinya kan gini ya. Massa dikalikan perubahan kecepatan kalikan perubahan waktu ya. Dalam hal ini V-nya Vx ya gitu. Nah, ya sudah. Nah, sekarang kita kelompokkan ini. Ya, min K per M dikalikan dt ya, yang ini dvx ya per Vx begini. Ya. Nah, sekarang ini bisa diintegralkan ya. Ini integralkan. Ya. Hasil integralnya ini apa? Berarti kan min K per M dikalikan T ya. Nah, ditambahkan suatu konstanta, katakanlah Q1. Yang ini jadinya ln Vx ya, ln Vx sebagai fungsi T. Ya. Sehingga gimana Vx-nya? Ya, Vx fungsi T, ya ini kan jadinya eksponensial kan? Nah, berarti ini jadinya eksponensial gini ya. Gini ya, eksponensial dari C1 ya dikalikan eksponensial minus KT per M ya. Jadi kan eksponensial dari suatu konstanta. Katakanlah eksponensial dari suatu konstanta adalah konstanta ya. Dalam hal ini aku pilih di sini konstantanya A ya. Eksponensial konstanta ya konstanta. Terserah memilih konstanta apa. Ya, sehingga di sini Vx fungsi T sama dengan A eksponensial min KT per M. Gitu ya. Nah, ini gimana cara mencari A? Cara mencari A, kita lihat ekspresinya ini. Pada saat T0, ini V0 sama dengan V0 X ya. Nah, ini X-nya indeks ya. Nah, ini. Ya sudah. Kita tahu bahwa pada saat V, ya, V pada saat T-nya 0, itu sama dengan V0X ya. Sehingga bagaimana? Ini udah pada Vx ya, pada saat T-nya 0, ini sama dengan A eksponensial 0 ya, eksponensial min 0 ya kan. Ini eksponensial ini kan hasilnya 1 ya, sehingga dan sedangkan ini ya Vx pada saat T-nya 0 sama dengan V0x ya, V0x sama dengan A ya, sehingga apa bisa kita lihat A-nya sama dengan V0x ya, seperti itu. Sehingga ekspresi fungsi kecepatan ya sekarang Vx fungsi T ya, itu sama ya, jadinya V fungsi T sama dengan A-nya sama dengan V0x ya, eksponensial min KT dibagi M. Gitu. Nah, apakah selesai sampai di sini? Belum ya. Sedangkan PR kita adalah mencari fungsi posisi. Gitu. Ya, sekarang cari posisinya. Nah, cari X fungsi T. Ya, gimana cara nyari X fungsi T? Ya, kita sudah dapat ekspresi dari kecepatan tadi apa? V fungsi T sama dengan ya V0x dikalikan eksponensial min KT per M ya. Nah, kita tahu bahwa definisi apa namanya? V fungsi T itu apa? dx per dt ya. Sehingga nanti kita bisa cari x dari sini ya, ini. Kita bisa cari ini, gitu ya. Nah, sehingga di sini dx per dt ya sama dengan V0x eksponensial min KT per M ya. Begitu. Ya, sudah kita kumpulkan T sama T sekarang. Ya, ini ya. dt sama dengan ya V0x ya dt eksponensial min KT per M ya. Ini bisa diintegralkan sekarang. Sorry, salah. Ya. Ini dx-nya harusnya ya. Ini dx ya. dx, ini dt-nya pindah ke sini ya. Berarti V0x ya. dt eksponensial min KT per M ya. Ini kita integralkan. Ini integralkan, ini
integralkan ya. Ya sudah, integral dari dx ya sebuah fungsi x ya, fungsi x, fungsi t ya. Yang ini integralnya hasilnya bagaimana nih? V0 x ya, ini hasilnya ini, integralnya ini kan 1 per min k per m ya, eksponensial min kt per m ya, ditambahkan suatu konstanta, jangan lupa. Katakanlah C2 di sini ya. Nah, ya sudah, ini jadinya gimana? Min k per m ya, dikalikan berapa? V0x ya, dikalikan eksponensial min kt per m plus C2 ya. Ini x fungsi t. Nah, ingat ya, di sini masih ada C2. Gimana cara nyari C2? Kalian lihat di sini. Ya. Nah, di sini x pada saat t-nya 0 sama dengan 0. Ya. Posisi awalnya 0. Ya, artinya ini kalau misalkan aku masukkan x pada saat t-nya 0 kan sama dengan 0 ya. Jadinya gimana? Ya, ini ganti ini. Ya, jadinya x pada saat t-nya 0, jadinya masukkan t-nya 0. Berarti kan min k per m V0x ya, eksponensial min 0 plus C2 ya. Ini kan sama dengan 0 ya. Ini karena ini kan 0 ya. Jadinya min k per m ya, V0x ya. Ini kan eksponensial 0 kan 1 ya, tambahkan C2. Gitu. Alhasil C2-nya kan sama dengan berapa nih? K per M V0 X ya. Nah, ingat ya, ini bukan V0 kalikan X, tapi V0 indeks X ya. Ya sudah, sekarang X fungsi T-nya ketemu. Ya, sekarang X fungsi T-nya ketemu sekarang. Ya, X fungsi T sama dengan ini ya, min K per M dikalikan V0X eksponensial min KT per M plus C2. C2-nya apa? Itu K per M dikalikan V0X ya. Sehingga X fungsi T jadinya K per M V0X ya, kalikan 1 min eksponensial min KT per M ya. Ini. Itu. Ya, seperti itu. Ya, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Perihal soal ini. Ya, tak kasih waktu 1 menit, 2 menit gitu ya. Sebelum aku ganti soalnya ya. Nah, ini aku sambil nyari soal. Mana yang sekiranya kita bisa bahas. Misi Kak, Oh iya, ya, silakan mau tanya. mau bertanya itu bukannya M per K ya Kak? Karena yang atas Mana? udah dibalik. Oh iya, iya. Makasih. Ya, Terima kasih Kak. iya, iya. Oke. Nice. Makasih udah diingetin ya. Ini efek-efek sorry wis haus rek. Gak fokus. Oke. Thank you. Ini nggak ada minus ya. Ini ya wis lah, ini warnanya kalian atur sendiri nanti. Ini ember. Nah ya. Gitu, jawabannya yang mana tadi? Itu ya, jawabannya yang E ya. Gitu. Oke. Jadi ya nanti clue-nya gini. Nanti di soal ujian kan ujiannya luring apa daring? Kalau boleh tahu. Luring, Mas. Luring ya. Itu pasti uraian menurutku. Ya, jadi soal ini menurutku relevansinya sedikit. Ya, tapi jangan putus asa ya. Nanti pelajari aja. Ya, ini pasti nanti yang keluar tuh gini modelnya ya. Jadi misal nanti ditanyain ya nanti soalnya modelnya pasti begini. Diketahui f fungsi t, nanti disuruh nyari ekspresi v-nya bagaimana, x fungsi t-nya bagaimana, atau dikasih tahu f fungsi v, ya fungsi kecepatan,
nanti ekspresi X-nya bagaimana, ya, dan lain-lain ya. Ekspresi V-nya bagaimana gitu. Oh, V-nya nggak mungkin. Oh, mungkin ya, V-nya mungkin banget. Sorry. Atau ekspresi yang berikutnya, f fungsi X bagaimana, nanti disuruh mencari ekspresi fungsi X-nya, V-nya bagaimana ya. Ini prediksi ya. Ini yang keluar ini satu nomor. Itu pasti itu. Gitu ya. Tipsnya bagaimana? Ya, kuasai matematisnya aja. Ya, kuasai kalkulusnya. Kalau kalkulusnya bisa, nanti menyelesaikannya gampang. Ya, yang ngajaran ada Pak Samian ya. Ini yang ngajar, kalau ada Pak Samian, nanti pelajari aja soal-soalnya Pak Samian itu, Koreanya. Ya, soalnya di zamanku itu ada. Ya, aku dulu punya soal Pak Samian, tapi soal tugas. Ya, itu aku yakin masih sangat relevan ya, di soalnya di zaman kalian. Itu. Ya, nanti kalau misalkan ada waktu, aku kasih ya, silakan kalau mau minta. Ya, aku bagikan ya. Ini satu nomor ya. Ya, gitu. Kenapa aku beritahukan kayak gini? Ya ini anggap aja kisi-kisi gitu, mempermudah kalian dalam belajar memetakan gitu ya. Oke. Ini ada soal lagi nih. Oke, ya. Ini kalau kalian lihat ya, sebuah partikel bergerak ke arah X dengan kecepatan V sama dengan alpha X pangkat min 2. Ya, ini jadi V fungsi X ya, alpha X pangkat min 2. Ya, dengan alpha adalah konstanta. Ya, maka gaya yang bekerja pada partikel bagaimana? Ya, nah ini kan ini ya, maka gaya yang bekerja pada partikel ya itu bagaimana? F fungsi X ya. Kalau V-nya fungsi X, maka F-nya fungsi X ya. Nah ini sesuai dengan apa yang aku katakan tadi. Ya, kalau misalkan kita tahu ekspresi fungsi gaya adalah fungsi V atau fungsi X, maka kita tahu ekspresi posisi dan kecepatannya. Ini berlaku juga sebaliknya ya. Kalau X fungsi V, maka gayanya bagaimana? Kalau X fungsi V, maka gaya sebagai fungsi posisinya bagaimana ya, dan seterusnya. Gitu ya. Ini persoalan kreativitas saja. Gitu. Sebentar, aku perkecil dulu ya, biar tidak, biar hemat. Gitu. Nah ya sudah, ingat ya, ini F fungsi X ya. Nah, tadi kan ekspresi gaya itu apa? Massa ya, massa dikalikan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu ya. Begitu. Nah, ini dv/dt ini yang bisa dijadikan apa namanya? Bisa dijadikan fungsi parsial kan? dv/dt bisa dijadikan dv/dx dikalikan dx/dt ya. Nah, dx/dt kan kecepatan ya, sehingga ini nanti sama dengan ya, ini kan v dv/dx ya. Gitu. Ya sudah, sekarang f-nya jadinya f benar-benar f fungsi x sekarang ya. Ini dv/dx ya. Kalau dv/dx-nya fungsi x, maka f-nya juga fungsi x. Ya ini, maka v dv/dx ya. Nah, v-nya apa itu? V-nya sama dengan alpha x pangkat min 2 ya. Nah, ini tadi dx ya, turunkan v-nya terhadap x ya. Itu alpha x pangkat min 2 ya. Jadinya ini alpha x pangkat min 2 turunkan terhadap x, jadinya min 2 alpha x pangkat min 3 ya. Jadinya ini min 2 alpha kuadrat x pangkat minus 5 ya. Oh ya, m-nya lupa lagi. Ya ini m ya. Nah, ini ya, ini ada m-nya ya. Nah, itu jawabannya yang do ya, yang D. Nah, ini juga dulu juga soalnya Pak Samian pas zamanku kuliah ini. Tahun 2019 ya. 2018. Ya. Artinya ini 2018, sedangkan ujiannya ini 2020. Ya, 2020 ini. Aku soal ini. Artinya masih relevansinya masih ada. 2021. Ya. Tapi mengenai bentuk soal apakah pilihan ganda, menurutku itu
sedikit ya, kemungkinannya sedikit. Jadi coba aja nanti belajar kalau misalkan soalnya uraian bagaimana gitu ya. Nah, gitu. Oke, ini kita cari lagi. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya, aku carikan soal yang lain. Oke, ya. Oke. Oh ya, ini soal UTS yang tahun lalu juga ada esainya ya. Nah, kita bahas soal esainya juga ya. Kita bahas esainya dulu. Ini lumayan panjang sih yang esai. Jadi yang pilihan ganda ini gampang-gampang ya. Gitu. Oke, ini soal esainya. Oke, wait. Ya, ini mantap nih soalnya. Ya, ini soal esainya. Soal esainya itu ada 2. Ya, jadi tak targetkan jam 5 selesai ya. Biar nggak lama-lama gitu. Ya, kalau misalkan kurang nanti malam boleh tanya-tanya aja. Ya, ini soalnya ada 2. Ini nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2-nya aku yakin kalian bisa lah gitu ya. Easy kok. Ya, ini nomor 1. Ya, esai. Ya, nomor 1 ya. Oke. Jadi ini sebuah bandul fisis ya dari batang dengan panjang 1 meter dan tebalnya 5 cm. Kalau kalian perhatikan ini modelnya model 2 dimensi ya. Ini aku gambarkan dulu saja ya. Ini aku gambarkan ya, jadi ada bandul fisis seperti ini ya. Ini aku gambarkan ulang ya. Ini kalau kalian lihat itu membentuk sudut theta ya. Nah, sudutnya theta. Nah, sedangkan panjang-panjang yang lain ya di sini, nah gambarnya kurang representatif ya. Tapi bolehlah. Nah, ini ya. Nah, oke. Ya, ini panjangnya L per 3, yang ini 2L per 3. Ya, perlu diketahui panjangnya 1 meter. Ya, jadi maksudnya L-nya sendiri 1 meter. Ya, panjang L-nya 1 meter. Oke, ini jadi maksudnya tuh gini. Gini. Ya, ini panjang L-nya tuh 1 meter. Ah, ya, nih L-nya 1 meter. Oke, gitu. Ya, begitu. Ya. Lalu tebalnya 5 cm. Ya kan? Tebal itu yang mana? Ya, yang sisi ininya harusnya kan? Tebal itu sisi sininya. Nah, ini. Ya. Tuh, ini tebal ya. Tebalnya. Katakanlah tebalnya itu D ya. D-nya 5 cm. Ya. Dan masanya 1 kilogram. Ya. Masanya 1 kilogram. Seperti dilihatkan pada gambar di atas, sumbu rotasi tepat di tengah-tengah tebalnya ya. Sumbu rotasi. Ya, ini kayaknya salah deh pertanyaannya. Mungkin maksudnya bukan itu. Kalau tepat di tengah-tengah, harusnya ini kan L per 2 kan? Maksudnya titik beratnya itu mungkin ya, L per 2. Dan jika sudut Q kecil, maksudnya sudut tetanya kecil, ya, tetanya kecil ya. Dan G-nya 10 meter per
sekonku kuadrat. Tentukan yang pertama A momen inersia batang, ya. Yang A momen inersia batang, ya. Nah, seperti itu. Nah, ingat ya, ini kan objeknya sudah batang sekarang kan. Berarti artinya ini objek, ya, objek kontinu, ya. Berarti deskripsi momen inersianya I kan sama dengan integral R kuadrat dm, ya kan? Nah, sekarang ini objeknya apa namanya? Selain kontinu, kalian lihat ya, ini objeknya apa? 2 dimensi. Ya, artinya apa? Artinya ekspresi dari dm ini kan sama dengan ini. Ya, atau gini deh. Artinya kerapatannya, katakanlah kerapatannya itu sigma, ya. Sigma, ya, kerapatan 2 dimensi itu sigma, ya, definisinya, ya. Kalau 1 dimensi lambda, kalau 3 dimensi rho, gitu ya. Jadi sigma ini kerapatan muatan per satuan luas, gini kan jadinya. Nah, ini berarti dm-nya kan sama dengan apa? Sigma dA, gitu ya. Nah, sedangkan sigmanya sendiri kan sama dengan, ya, sigmanya sendiri kan sama dengan massa dibagi apa namanya, luasannya, ya, luasannya dikalikan dA, ya. Nah, luasannya ini kan bentuknya 2 dimensi, artinya luasannya kan ini kan bentuknya persegi panjang, L dikalikan D, gitu ya. Berarti ini sama dengan dm sama dengan apa itu? M, A-nya kan, A-nya apa? L kalikan D, ya, dikalikan dA, ya. Nah, dA-nya itu apa? Ingat ya, karena ini 2 dimensi, berarti ini kita perlu ambil elemen kecilnya, ya. Kalau ini elemen ininya, ya, ini elemen apa ini namanya, dy katakanlah, ya, berarti elemen yang sini, sorry, bukan dy, ini dx, ya, elemen kecil dx gitu. Nah, kalau misalkan elemen yang ini, ya, aku gambarkan deh, ya, ini, ya, ini, ya. Nah, ini, ya, ini berarti elemen d, ya. Artinya apa? Kalau kita bisa ambil elemen luasan, ya, berarti elemen luasannya ini kan luas kan panjang kali lebar, ya. Berarti elemennya yang dx dikalikan dy, ya. Berarti ini kan sama dengan, ya, sama dengan dx kalikan dy, seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan R-nya? Ya, R-nya itu apa? R-nya itu kan jarak dari titik tumpu ke sumbu putar, ya, ini. Nah, ini R-nya itu ini, ya. Ini terlalu apa ya namanya? Terlalu rame, ya, gambarnya. Ya, ini, ya, sisi miringnya ini itu R-nya, ya. Berarti kita bisa bagi sekarang, ya, sini X, sini Y, ya. Yang ini juga sama, sini ke sini, ya, itu apa? Sumbu R-nya juga, ya, sumbu R-nya. Nah, berarti yang sini ini sumbu X, ini sumbu Y, seperti itu, ya. Artinya apa? Kalau itu bentuk segitiga, artinya R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, ya. Ya sudah, ini sekarang jadi gimana? I sama dengan integral lipat 2, ya. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat, dm-nya sama dengan apa? Ini, ya, M per LD, ya. Ini kan M per LD kan boleh tak keluarkan, ya. M per LD boleh tak keluarkan karena nggak ngaruh sama X sama Y, ya. Ini dx dy, begitu. Nah, sekarang batas X-nya yang mana? Batas Y-nya yang mana? X kan sumbu yang ini, ya, sumbu ini, samping ini, miring ini. Artinya di sini jadi kan panjangnya dari L per 3 sampai 2L per 3. Ya, artinya gini, X-nya batasnya dari mana? Dari minus L per 3 sampai 2L per 3. Nah, sekarang kalau Y-nya bagaimana? Y-nya kan cuma ada D doang ini. Berarti kan dari 0 sampai D, gitu ya. Gitu.
Ya sudah, kita bisa integralkan yang X dulu. Ya, serah bagaimana. Ya, itu I sama dengan M per LD dikalikan integral 0 sampai D ya. Integralkan yang mana dulu ini? Yang X dulu deh. Berarti kan jadinya apa? Berarti kan integral X kuadrat kan integralnya apa? Sepertiga X pangkat 3 ya, plus Y kuadrat dari batasnya min L per 3 sampai 2L per 3. Ya, ini dy ya. Nah, ini kita masukkan batasnya M per LD ya, dikalikan integral 0 sampai D. Ini jadi jadinya gini ya, sepertiga ini ya, sepertiga 2L per 3 ya, pangkat 3 dikurangi sepertiga ya, sepertiga itu L per 3 pangkat 3 ya, plus Y kuadrat. Gitu ya. Sebentar. Oh, sorry. Ini ada X ya, Y kuadrat X. Lupa. Ya. Soalnya kan Y kuadratnya kan ikut ke integral. Ya, lupa. Maaf. Ya, udah, batas atasnya dulu sekarang. Ya, berarti kan sepertiga X-nya masuk ini. Ini 2L per 3 ya, pangkat 3 tambah Y kuadrat X-nya 2L per 3. Ya, dikurangi. Ya, batas yang bawah sekarang sepertiga min L per 3 pangkat 3 ya, ditambahkan Y kuadrat X-nya minus L per 3 ya. Ini ya, dx ya. Ini ya. Itu. Ya udah, sekarang berarti kan M per LD ya, integral 0 sampai D ya. Nah, ya sudah. Ini kan sederhanakan sekarang. Nah, ini 2 pangkat 3 kan 8 ya. Berarti ini kan 8 per 27 ya. L pangkat 3. Yang ini kan minus L pangkat 3 kan artinya minus L pangkat 3 per 27. Gitu ya. Nah, kumpulkan dulu yang L ya. Biar lebih mudah aja. Kumpulkan dulu yang L ya. Ini M per LD ya, 0 sampai D. Nah, ini gimana nih? Berarti sepertiga ya, berarti 8 per 27 kali 3. 27 kali 3 kan 81 ya. 8 per 81 L pangkat 3 ya. Ini minus plus ya. Plus 1 per 27 L pangkat 3. Terus yang Y ini ya, berarti ini kan 2L ya, 2L Y kuadrat per 3 ya, minus kan plus ya, ditambahkan ya Y kuadrat L per 3 gini ya, dx ya, itu. Ya, selanjutnya di sini. Nah, berarti ini I sama dengan M per LD ya, ini 0 sampai D. Ya, ini 8 per 81 tambah 1 per 27. Nah, berapa itu? Ya, 81 ya, ini 8. 81 bagi 27 itu kan 3 ya, berarti kan 11 per 81 L pangkat 3. Ya, yang ini ditambahkan 2 per 3 tambah 1/3. Kan 2 per 3 tambah 1/3. Kan 5 per 3 ya, plus 5 per 3 Y kuadrat L per 3 ya. Ini dx ya, seperti itu. Ya sudah. Ya, sekarang integralkan terhadap X. Berarti kan ini M per LD ya. Sorry, kok terhadap X toh? Terhadap Y ya harusnya ya. Terhadap Y. Ini salah. Ini terhadap Y. Terhadap Y. Ini terhadap Y juga. Ya sudah. Integralkan terhadap Y sekarang. Ini kan 11 per 81 L pangkat 3 Y tambah ini ya, 5 per 9 ya, integral Y kuadrat kan 1/3 Y pangkat 3. L dengan batas dari 0 sampai
sampai D. Tuh ya. Nah, ya sudah. Masukkan sekarang. Tadinya M per LD, ya. Jadi kan 11/81, ya, L pangkat 3D tambahkan 5/27, L pangkat 3D, ya. Gitu. Ini jumlahkan sekarang. Ya. Berarti jadinya ini M per LD, ya. Jadi pangkat berapa ini? L pangkat 3D, ya. Ini gimana nih? 81 bagi 27. 3 kali 3, 15, ya. 15 11, 26, ya. Berarti kan 26/81 L pangkat 3D, ya. Artinya ini D-nya bisa dicoret. Mas, berarti D-nya sia-sia dong. Nah, nggak sia-sia. Tapi memang dalam kasus batang, ya, kasus batang meskipun 2 dimensi, itu tebalnya itu biasanya sering diabaikan, ya, sering nggak ngaruh, gitu ya. Ya sudah, berarti sekarang I-nya sekarang moment inersianya jadinya gimana? 26/81 M L pangkat 3. Ya, ya sudah, moment inersianya berapa sekarang? Masanya berapa ini? Masanya 1 kilogram. L-nya 1 meter, Pak. 1 meter. Ya, alhasil ini jadinya 26/81 ya 1 dikalikan L pangkat 3, ya. Berarti kan 26/81 kilogram meter kuadrat. Ya. Itu momen inersianya, ya. Jadi jarang banget momen inersia itu tebalnya juga diperhatikan tuh jarang, ya. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, ya, persamaan gerak bandulnya bagaimana? Yang kedua. Ya, yang B, persamaan gerak, ya. Persamaan gerak. Nah, ini aku kopas dulu deh gambar ini. Ya, nih. Ini aku hapus dulu ya. Soalnya nggak begitu aku butuhkan. Ya. Lalu ini aku hapus juga. Ya. Nah, sekarang ini artinya apa? Kalau kita pengen tahu persamaan geraknya, nah kita harus tahu ya model geraknya bagaimana. Kan ini kan bendanya berputar, ya. Benda berputar. Tahu dari mana benda berputar? Nah, ini sudutnya, ya. Ini sumbu rotasinya, kan dia muter, ya. Bendanya muter begitu. Kalau dia benda berputar, artinya dia memenuhi apa? Memenuhi hukum 2 Newton untuk kasus rotasi. Ya kan, ya? Rotasi. Bagaimana bentuknya? Bentuknya gini, sigma tau dikalikan I dikalikan alfa. Begitu kan, ya? Nah, ya sudah. Ya. Nah, sekarang ya, ini gimana nih? Berarti kalian harus tahu dulu. Ya, sigma tau definisinya apa? Jumlah apa namanya? Ini kan apa namanya? Definisinya ini momen gaya. Ya, sedangkan ini ya momen inersia. Ya, ini apa? Percepatan sudut. Ya, sudah. Sekarang sigma tau-nya definisinya apa? Sigma tau kan jumlah gaya dikalikan lengannya. Artinya kita harus tahu gaya yang bekerja itu apa dalam hal ini. Ya, kalau kita tarik ini apa saja ini? Di sini ada gaya apa yang bekerja? Ya, tentu saja di sini ada gaya yang bekerja yaitu gaya berat, ya. W sama dengan M kalikan G. Ya, dan ini W sama dengan M kalikan G itu tepat di sini. Ya, di sini. Ya, tepat di tengah-tengahnya batang ini, ya. Ini, ya. Nah, ya. Ini artinya ke sini itu L/2, ke sininya L/2. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya, ini
kan ini kan bentuk sudut theta ya. Artinya ini harus diproyeksikan dulu ya terhadap ini ya, sumbu sini. Nah, gini ya. Artinya kalau misalkan ininya theta ya, artinya kalau ke sini kok diproyeksikan jadinya ya, sebentar. Ini sudut ini tuh sama dengan apa ya? Oh, sorry. Tetanya itu sama dengan ini. Ya, maaf. Tetanya itu sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Ya, ini ya kelihatannya. Ini tetanya sama dengan ini. Artinya, kalau diproyeksikan ke sini, artinya ini jadinya mg sin theta. Nah, ingat ya, gaya dengan lengan selalu tegak lurus. Ya, lengannya berapa ini? Ya, kalian lihat, kalau ingin tahu lengannya, harus tahu sumbu rotasinya. Sumbu rotasinya di mana? Di sini kan? Ya, ke sini L per 2, sini ke sini L per 3. Berarti sisanya berapa ini? Ya, L per 2 dikurangi L per 3. Ya, berarti kan 5 per 6 L kan? Ya, ini kan ya, L per 2 dikurangi L per 3. Ya, berarti kan ini 6, sorry, salah ya. 3, oh sorry, 1/6 ya, kok 5 per 6 sih. Ya. Nah, ini artinya di sini 5 per 6, sorry, kok 5 per 6, 1/6 L ya. Gitu. 1/6 L. Nah, ya sudah. Berarti sekarang, ya, ini jadinya bagaimana? Ya kan, ini jumlah gaya dikalikan lengan. Berarti gaya yang bekerja adalah ini. F sama dengan mg sin theta. Berarti kan mg sin theta dikalikan, ya, dikalikan L ya. Oh, sorry. Ini gayanya harusnya minus. Kenapa minus? Ya, karena kan dia, apa namanya, berada pada sumbu yang negatif. Kalau misalkan kalian plot diagram kartesian ya, minus mg sin theta kalikan L ya. Hati-hati. Nah, sekarang yang ini ya sudah, ini sama dengan I-nya apa tadi definisinya? 26 ya, 26/81 kalikan ml pangkat 3. 26/81 kalikan ml pangkat 3. Nah, alfanya ini percepatan sudut ya. Artinya percepatan sudutnya sama dengan apa? Tentu saja kan dia kan bergerak dengan sudut theta. Artinya di sini theta double dot, ya kan ya? Theta double dot. Ya, artinya kalau kalian ini kan bisa dicoret ya. Ini M bisa dicoret. Nah, berarti ini bentuk persamaan gini. Ya, bisa kalian jadikan satu persamaan ya. Berarti jadinya ini G sin theta dikalikan, oh ya, ini L-nya juga coret ya. Jadi L kuadrat G sin theta dikalikan, ya sudah ya, G sin theta ini pindah ke ruas kiri ya. Jadinya ini kan plus 26/81 L kuadrat ya, theta sama dengan 0. Nah, sekarang persoalannya, ya, kalian lihat, clue-nya apa di soal ini? Clue-nya di sini, apa namanya, sudut tetanya kecil. Ini bukan Ki ya, theta ya. Sudut tetanya kecil sekarang. Kalau misalkan tetanya kecil, ya, artinya sinus theta kalian bisa anggap mendekati theta. Ya, artinya di sini G, ini theta double dot ya. G theta ya, tambah 26/81 L kuadrat theta double dot sama dengan 0. Ya, kalau kedua ruas sekarang tak kalikan ini harus bentuknya harus kayak gini ntar lagi ya. Bentuknya harus kayak gini. Ini dikalikan 81/26 L kuadrat dibagi G ya. Artinya jadinya gimana? Artinya ini theta double dot ya. Oh, sorry, nggak usah dibagi G. Ya, theta double dot ditambahkan ya. Ini dikalikan ini ya, ditambahkan jadi 81/26 G per L kuadrat theta sama dengan 0 ya. Gini. Nah, sebentar. Ini kok sebentar. Ini kok L pangkat 3 ya? Bentar. Ini dimensinya nggak memenuhi. Sebentar. Ya. Oh, iya. Dibagi L pangkat 3. Sorry, benar. Dibagi L pangkat 3. Nah, gini. Nah, oke. Tak bagi
Tak bagi, sebentar. Kalau tak bagi L kuadrat, ya pokoknya ini harus hilang ya. Sebentar, ada yang ngasih masukan nih. Permisi Mas, untuk momen inersinya bukannya I pangkat 2 maksudnya ya, I pangkat 2. Soalnya ada L di bawah yang dicoret. L yang di bawah yang dicoret. Sebentar, L yang mana? Bentar. Di poin A ya. Sebentar. Nah, gini kan bagus. Ya, kalian responsif. Oh iya, lupa. Nah, lupa. Oke. Nice. Ini semoga yang ingetin aku nih dapat A ini. Nah, ya, ini kuadrat ya. Pantesan. Gini ya. Gitu. Oke. Thank you. Pantesan kok aneh. Ya, soalnya dimensinya gini ya. 26/81 ml kuadrat ya. Artinya ini makasih banyak. Ya, nah ini baru benar. Nah, itu makanya nih kok aneh gitu ya. Ya, ini dibagi ini L ya. Nah, berarti ini nah, betul. Nah, ini baru benar. Ini aku yakin 100% benar. Ya, berarti ini jadinya gimana? Ya, ini kan theta double dot ya. Ditambahkan ini kan berarti kan 81 G per L theta ya sama dengan 0. Nah, ini baru persamaannya. Ya, ini persamaan geraknya. Ya, persamaan gerak wajib bentuknya seperti ini. Ya, ini posisinya bisa X, bisa theta, bisa Y, terserah ya. Nah, ini ya. Artinya di sini persamaan geraknya harus seperti ini. Artinya ya. Artinya theta double dot ya tambahkan G per L. Ini tambahkan omega kuadrat theta bersama dengan 0. Artinya ketemu di sini. Ya, bahwa di sini ya, di sini omega kuadratnya itu yang nempel sama theta itu. Ya. Nah, ini. Ya, ini. Nah, ini omega kuadratnya ya. Ada per 26-nya ya. Lupa. 81 ya, 81 per 26 ya G per L ya. Nah, ini sama dengan omega kuadratnya ya. Omega kuadrat sama dengan ya 81 per 26 G per L ya. Berarti omeganya sama dengan akar 81 per 26 G per L ya. Ini omeganya. Tapi kan PR-nya kita apa? Cuma persamaan gerak saja. Jadi aku pikir nggak masalah. Ya, cukup sampai persamaan gerak. Yang terakhir, periode bandul. Ya, periodenya gimana? Ya udah, gampang ini kan. Yang C, periode ya. Berarti kan omeganya sama dengan 2pi per T kan. Nah, alhasil kan omeganya kita punya ini. Omeganya apa itu? Ya, 81 per 26 G per L sama dengan 2pi per T. Ya kan? Berarti kan T-nya sama dengan ya, T-nya sama dengan 2pi ya, akar 26 per 81 dikalikan L per G. Ya sudah, ketemu. Kan ini ada semua ya. Ini 2, pi-nya kan 3,14 ya, dikalikan akar 26 per 81. L-nya panjang panjang batangnya tadi kan 1 ya, G-nya kan 10 ya. Begitu. Nah, 10. Udah, jadi kalau kalian sederhanakan kan jadinya 6,28 ya. Akar 6,28 per 9 ya. Akar 26 per 10 detik ya. Jadinya gini. Ya. Gitu. Oke. Gitu. Ya. Itu soal yang esai. Ya, itu jaga-jaga ya. Itu jangan-jangan keluar juga. Ya, ini soal yang terakhir tak kasih clue saja ya. Ini sudah jam 5 soalnya. Ya, kalau misalkan nggak bulan puasa tak gas sampai maghrib ini. Soalnya butuh siap-siap juga ya. Ya, ini kan ada sebuah plat homogen berbentuk segitiga siku-siku.
ya panjang sisi tegak lurus masing-masing A dan T ya. Nanti kalian gambar ya. Ya, panjangnya ini A, T ya. Jika A sumbu sejajar dan sumbu X, T sumbu Y, hitung yang A momen inersia jika diputar pada sumbu X dan melalui pusat masanya ya. Nanti kalau misalkan melalui sumbu X, berarti yang ngaruh sisinya cuma A saja. Ya, ya. Berarti kan ini kan sebuah plat homogen untuk segitiga siku-siku. Nah, ini sederhana sekali ya. Nanti kalian coba. Berarti sisi yang tadi itu nanti cuma kalau melalui sumbu X ya, diputar melalui sumbu X ini, berarti sisinya yang ini. Kalau diputar melalui sumbu Y, ini berarti kan sisinya yang ini, begitu ya. Nah, kalau yang C, inersia plat jika diputar pada sumbu yang tegak lurus. Nah, terhadap plat dan melalui pusat masanya. Nah, jadi kalian tinggal kombinasikan aja cara-caranya. Gitu ya. Ya, ada yang ditanyakan sebelum tak akhiri? Itu ya. Aku stop recording dulu.